Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Indana Zulfarijal dengan NIM 141202100093 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing nih mengenai materi mata kuliah promosi kesehatan rumah sakit, di mana pada pembahasan kali ini yaitu mencakup mengenai pengertian, tujuan, kemudian target, dan lain sebagainya. Untuk itu yang pertama yaitu mengenai pengertian promosi kesehatan rumah sakit. Jadi, apa sih sebenarnya promosi kesehatan rumah sakit itu? Jadi, promosi kesehatan rumah sakit itu yang biasa disingkat dengan PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, kemudian sumber daya manusia, rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan promosi kesehatan rumah sakit. Nah, tujuannya yaitu yang pertama memberikan acuan kepada rumah sakit dalam menyelenggarakan promosi kesehatan rumah sakit. Nah, yang kedua itu mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melindungi pasien dalam mempercepat kesembuhannya. Nah, tidak mengalami sakit yang berulang karena perilaku yang sama dan meningkatkan perilaku hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yang dapat memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga pasien agar mampu mendampingi pasien dalam proses penyembuhan dan mencegah pasien agar tidak mengalami sakit yang berulang, menjaga dan meningkatkan kesehatannya, serta menjadi agen perubahan dalam hal kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu mewujudkan rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat nih dan aman untuk sumber daya manusia rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan rumah sakit yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit. Oke, baik. Tadi udah dijelasin mengenai pengertian serta tujuan dari promosi kesehatan rumah sakit. Nah, selanjutnya yaitu mengenai target dari promosi kesehatan rumah sakit ini. Yang pertama yaitu primer. Primer itu sasaran utama yang mencakup pasien, kemudian individu yang sehat, kemudian keluarga. Nah, mereka diharap dapat merubah perilaku dan perilaku kesehatan mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sekunder. Sekunder ini yaitu contohnya pemuka masyarakat informal seperti pemuka adat, agama, sedangkan yang formal itu seperti nakes. Nah, organisasi masyarakat, kemudian medsos. Nah, dalam hal ini berperan sebagai panutan dan kelompok penekan, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tersier. Nah, tersier di sini seperti misalnya para pembuat kebijakan publik. Nah, memberlakukan kebijakan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian menyediakan sumber daya seperti dana, sarana, dan lain sebagainya. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai standar PKRS menurut WHO. Jadi yang pertama yaitu kebijakan manajemen. Nah, standarnya yaitu rumah sakit mempunyai kebijakan tertulis untuk promosi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pasien. Rumah sakit memastikan bahwa para profesional kesehatan dalam kemitraan dengan pasien secara sistematis menilai kebutuhan kegiatan promosi kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu informasi dan intervensi pasien. Jadi rumah sakit itu memberikan informasi kepada pasien mengenai faktor-faktor penting
mengenai penyakit atau kondisi kesehatan mereka, dan intervensi promosi kesehatan ditetapkan di semua jalur pasien. Kemudian yang keempat yaitu mempromosikan tempat kerja yang sehat. Nah, manajemen menetapkan kondisi untuk mengembangkan rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kontinuitas kerja yang sehat. Jadi rumah sakit itu mempunyai pendekatan terencana untuk berkolaborasi dengan tingkat pelayanan kesehatan lain, serta institusi dan sektor lain secara berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai standar PKRS di Indonesia. Jadi apa aja sih standar PKRS di Indonesia itu? Standar PKRS di Indonesia itu ada 6. Yang pertama yaitu standar kebijakan manajemen. Organisasi rumah sakit itu harus memiliki kebijakan tertulis untuk PKRS. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat rumah sakit secara keseluruhan. Nah, standar yang kedua yaitu kajian kebutuhan masyarakat rumah sakit. Jadi, rumah sakit itu melakukan kajian kebutuhan promosi kesehatan untuk pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat rumah sakit. Nah, standar yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat rumah sakit. Jadi, rumah sakit itu menjamin adanya upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu program melalui kegiatan promosi kesehatan rumah sakit. Kemudian, standar yang keempat yaitu rumah sakit melaksanakan bina swasana. Jadi, rumah sakit menjamin tempat kerja yang aman, bersih, serta sehat. Kemudian standar yang kelima yaitu kemitraan. Jadi rumah sakit menggalang kemitraan dengan sektor lain, dunia usaha, dan swasta lainnya dalam upaya meningkatkan pelaksanaan PKRS baik di dalam maupun di luar gedung. Dan kemudian yang keenam dan terakhir yaitu mewujudkan tempat kerja sehat. Jadi rumah sakit itu mewujudkan lingkungan tempat kerja atau pelayanan yang aman, bersih, dan sehat, serta menjamin kecukupan sarana dan prasarana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu tentang promosi kesehatan di luar gedung rumah sakit. Jadi bentuk promosi kesehatan di luar gedung rumah sakit itu di mana saja, kemudian contohnya itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama yaitu promosi kesehatan di tempat parkir. Itu contohnya seperti pemasangan poster, kemudian spanduk begitu. Kemudian yang kedua yaitu promosi kesehatan rumah sakit di taman rumah sakit. Contohnya itu melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dan limbah. Dan yang ketiga yaitu promosi kesehatan di dinding luar rumah sakit. Contohnya yaitu membuat mural atau grafiti edukasi kesehatan. Dan yang keempat yaitu promosi kesehatan rumah sakit di pagar pembatas kawasan rumah sakit. Itu contohnya seperti pemasangan poster, kemudian banner yang mencakup kesehatan. Gitu. Dan kemudian yang kelima yaitu promosi kesehatan rumah sakit di kantin atau kios di kawasan rumah sakit. Itu contohnya melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang. Dan yang terakhir yaitu promosi kesehatan rumah sakit di tempat ibadah. Contohnya yaitu pemasangan poster, kemudian banner yang di dalamnya itu membuat pesan kesehatan dan berkaitan dengan agama, seperti itu. Jadi promosi kesehatan rumah sakit di luar gedung itu ada banyak. Tadi udah dijelasin mengenai promosi kesehatan rumah sakit, contohnya di tempat parkir, di kios, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai beberapa bentuk promosi kesehatan rumah sakit bagi pasien dan klien yang sehat. Jadi, bagaimana sih bentuk promosi kesehatan rumah sakit itu? Baik itu bagi pasien dan klien yang sehat gitu. Jadi, untuk pasien itu promosi kesehatan di ruang pendaftaran. Contohnya itu seperti sambutan berupa salam hangat. Sambutan berupa salam hangat yang dapat membuat mereka itu merasa tentram berada di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan. Nah, misalnya itu melakukan pemberdayaan, kemudian bina satuan, kemudian advokasi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu promosi kesehatan bagi pasien rawat inap. Nah, contohnya itu seperti konseling di tempat tidur. Sedangkan bagi klien yang sehat itu melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pemberdayaan, kemudian bina satuan, kemudian advokasi. Nah, pemberdayaan itu sendiri itu mencakup pengelolaan kelompok diskusi. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelompok paduan suara. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan acara rekreasi. Yang keempat, pengelolaan kelompok senam. Dan yang terakhir itu bisa melakukan pelayanan konseling, seperti itu. Jadi pada intinya itu adalah promosi kesehatan rumah sakit merupakan upaya kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.